Penggusuran belasan rumah milik warga di Jalan Pangeran Ratu, Palembang, Sumatera Selatan diwarnai tangisan histeris warga. Eksekusi belasan rumah milik warga ini dilakukan Satpol PP lantaran warga telah menempati tanah milik pemerintah Kota Palembang. Satpol PP yang dibantu TNI Polri membawa alat berat untuk merobohkan bangunan rumah milik warga. Penggusuran rumah sempat terhenti setelah warga memohon kepada petugas agar rumahnya tidak dirobohkan. Ini tanah Pemda. Tanah Pemda, terus? Tanah Pemda ini sini kan numpang kan? Masalah kita ini udah lama Pak. Sudah 50 tahun lebih nunggu sini. Berapa tahun sudah? 50 tahunan lebih nunggu sini kan? Masih penertiban bahwasanya ini adalah lahan yang akan dibangun kantor camat, damkar, dan rencananya mungkin kantor polsek. Jadi masyarakat ini sudah diberi teguran. Sebelum penggusuran dilakukan, pemerintah Kota Palembang telah memberikan surat pemberitahuan sebanyak 3 kali, namun diabaikan oleh warga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Polisi hingga kini masih memburu Kopda Muslimin, anggota TNI terduga dalam percobaan pembunuhan istrinya. Kopda Muslimin menyewa pembunuh bayaran untuk menembak istri. Kopral 2 Muslimin menjadi buronan atas kasus penembakan istrinya sendiri. Keberadaan Kopda Muslimin kini dalam pencarian tim gabungan TNI Polri. Sebelumnya, 5 hari pasca insiden terjadi, tim gabungan telah menangkap 5 pelaku. 4 orang merupakan eksekutor lapangan dan 1 lainnya sebagai pemasok senjata api. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap bahwa otak dari kejadian ini adalah sang suami korban. Hal itu berdasarkan keterangan dari para saksi. Berarti yang masih at large, yang masih hilang adalah mastermind-nya ini, yaitu suami korban sendiri. Karena dari semua keterangan saksi menunjuk ke suami korban. Pasca operasi pengangkatan proyektil di tubuhnya, kesehatan korban sempat menurun. Korban Rina Wulandari kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Adapun motif percobaan pembunuhan ini diduga terkait masalah asmara. Tim Liputan iNews melaporkan. Komnas HAM periksa Baradae, saksi kunci kematian Brigadir Yosua selama 5 jam. Salah satu materi pemeriksaan terkait peristiwa tembak-menembak di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Setelah 5 jam menjalani pemeriksaan di kantor Komnas HAM Jakarta pada Selasa petang, Baradae langsung bergegas pergi menuju mobil tanpa berkomentar. Usai pemeriksaan, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam menyatakan pemeriksaan Baradae terkait banyak hal termasuk tentang tembak-menembak dengan Brigadir J. Sepanjang yang tadi kami periksa, Baradae menjelaskan banyak hal. Salah satunya adalah soal menembak. Tadi, ya makanya ini panjang sekali proses permintaan keterangannya karena jawabannya kami minta untuk deskriptif. Jadi kalau minta kesimpulan dan sebagainya kami belum bisa menyimpulkan karena semua jawabannya memang kami minta untuk deskriptif. Selain Baradae, Komnas HAM juga memeriksa 6 ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Seluruhnya dimintai keterangan terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jelang otopsi ulang makam jenazah Yosua dijaga ketat pihak keluarga. Makam Brigadir Yosua ini juga diberi garis polisi. Jelang proses pembongkaran makam Brigadir Yosua dijaga keluarga dan diberi garis polisi. Sebelum proses penggalian makam, keluarga akan menggelar doa bersama dan akan bertemu tim dokter dari Jambi sebelum tim dokter tiba di lokasi otopsi. Keluarga berharap otopsi ulang akan memberikan titik terang misteri kematian Brigadir Yosua. Keluarga juga berharap tim bekerja independen. 358 personel gabungan Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi akan diterjunkan mengamankan proses otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua yang diagendakan besok pagi. Sampai saat ini dari kami keluarga inti belum ada informasi apakah boleh kami untuk masuk salah satu untuk menyaksikan otopsi. Mungkin nanti kita konfirmasi lagi dengan tim.
tim forensik. Harapannya otopsi berjalan dengan baik, transparan, ya kiranya ya tim yang dibentuk oleh Pak Listio Sigit kiranya bekerja dengan independen sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jangan ada. Sekarang ini kita turunkan 358 orang ya. Itu gabungan dari Muaro Jambi dan Polda. Prinsipnya itu pengamanan dilakukan oleh Polres Muaro Jambi, pengamanan terbuka, tertutup, ya, dan sebagainya. Ya. Kita amankan di lokasi, baik di kediaman, rumah duka, di tempat pemakaman, di rumah sakit dan tempat-tempat lain yang mungkin. Pembongkaran makam Brigadir Yosua Rabu besok akan dijaga ratusan personel polisi. Tim Mabes Polri tengah berangkat menuju Jambi untuk persiapan otopsi ulang. Dan berikut laporan Nata Arman dari Muaro Jambi. Bisa terkait dengan kasus penembakan Brigadir J yang sampai dengan saat ini masih menyisakan tanda tanya terutama di mata publik. Beginilah situasi pada malam hari yang mana untuk pada malam hari ini sudah mulai berdatangan dari kerabat baik itu dari keluarga yang ikut serta menjaga kawasan makam dari almarhum Brigadir J. Dan tak hanya itu, dari pihak Ormas juga, dari PBB, yakni ada Pemuda Batak Bersatu bersama dengan pihak kepolisian juga tetap turut berjaga di kawasan ini sampai dengan esok hari, yang mana akan dilakukan proses otopsi. Kemudian terkait dengan pelaksanaan sendiri, ini otopsi ulang akan dilakukan pada besok pagi, yang dimana dimulai pada pukul 7 pagi, dengan diawali oleh doa. Kemudian untuk pembongkaran makam sendiri akan dilakukan oleh 5 orang dari Pemuda Batak Bersatu bersama dengan pihak keluarga. Kemudian dari 2 orang tersebut akan membuka peti jenazah tersebut. Lalu 1 orang dari pihak keluarga akan ikut serta dalam proses otopsi. Dan tak hanya itu, dapat kami sampaikan juga untuk besok ini rencananya akan hadir juga beberapa pejabat dari Mabes Polri. Salah satunya ada Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, kemudian juga perwakilan dari Komnas HAM, serta Kompolnas dan beberapa stakeholder lainnya yang tergabung dalam tim khusus untuk mengungkap kasus ini, sehingga diharapkan dengan adanya otopsi ulang ini bisa menemukan titik terang terkait dengan kematian kasus Brigadir J. Dari Muaro Jambi, Nata Arman, iNews, laporkan. Tuai Kecaman, artis Baim Wong resmi cabut pendaftaran Haki Citayam Fashion Week di Kemenkumham. Informasi selengkapnya di iNews Malam sesaat lagi.